Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan bahas tentang cara mengembangkan instrumen penilaian autentik khusus untuk kompetensi keterampilannya. Kalau sebelumnya saya sudah bahas tentang instrumen penilaian autentik untuk ranah sikap dan pengetahuan. Sedangkan kali ini khusus untuk ranah keterampilan. Baik, teknik penilaian autentik kompetensi keterampilan ini adik-adik terdiri dari penilaian kinerja, penilaian proyek, dan juga penilaian portofolio. Jadi tiga-tiganya ini kita harus menguasai bagaimana cara membuat instrumennya supaya kita tahu, karena kita adalah calon guru. Yang pertama, penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini biasa disebut sebagai unjuk kerja ya, atau tes perbuatan atau praktik. Ini menuntut siswa menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja seperti bercerita di depan kelas, berdeklamasi, kemudian membaca nyari, berpidato, bermain peran, berbalas pantun, drama, teater, dan sebagainya. Itu yang yang menuntut siswa itu untuk melakukan praktik di depan kelas. Itu penilaian kinerja atau unjuk kerja. Nah, kita lihat di sini kita lihat langsung pada contoh instrumennya. Oke. Di sini kompetensi dasarnya itu mempraktikkan teks arahan atau petunjuk tentang merawat tubuh serta kesehatan dan kebugaran tubuh secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Lalu indikatornya itu mempraktikkan petunjuk merawat tubuh di depan kelas. Nah, khusus untuk ranah keterampilan ini semuanya itu harus ambil di kompetensi inti nomor 4 ya. Karena KD-nya nanti harus berkaitan dengan KD-KD di KI 4. Itu khusus untuk ranah keterampilan. Soalnya, contohkanlah di depan kelas cara-cara merawat tubuh. Jadi, soalnya di sini adalah meminta siswa untuk menampilkan di depan kelas bagaimana cara-cara merawat tubuh. Jadi, praktikkan di depan kelas bagaimana cara merawat tubuh. Nah, pada saat siswa mempraktikkan atau mencontohkan cara merawat tubuh di depan kelas, tugas guru adalah mengamati, dan memberi penilaian. Bagaimana cara memberi penilaiannya? Nah, guru harus memiliki pedoman penskorannya, begitu. Nah, ini dia pedoman penskoran atau format penilaian pada saat siswa melakukan praktik di depan kelas untuk menunjukkan cara-cara merawat tubuh. Seperti ini kita lihat, misalkan nama siswanya Sarah, Ani, dan seterusnya. Aspek yang dinilai itu ketepatan, pelafalan dan intonasi, ekspresinya seperti apa, lalu jumlah nilainya berapa yang dia peroleh ya. Penentuan itu kita lihat terus keterangannya, skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4-nya itu sangat baik. Lalu nilai siswanya itu skor perolehan kali skor maksimal 12 ya. Nilai jumlah skor yang diperoleh Sarah dibagi menjadi skor maksimal dikalikan 100. Itu dia instrumen Berikutnya instrumen penilaian proyek. Tes proyek. Tes proyek ini kita lihat di KI 4 itu menyajikan pengetahuan faktual dan seterusnya. Lalu kompetensi dasarnya mengolah dan menyajikan teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata bahasa. Berdasarkan KD itu kita membuat indikator menyusun teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah. Ini tadi tes proyek ya. Instrumen penilaian proyek. Lalu soalnya, susunlah teks ulasan buku tentang nilai peninggalan sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, catatannya, untuk menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu siapkan bukunya yang ada di pustakaan. Jadi guru menyiapkan buku ya, supaya siswa tinggal meminjam bukunya untuk membuat ulasan buku itu. Nah, kalau siswa sudah menyelesaikan pengerjaan membuat ulasan buku, maka guru harus memberikan penilaiannya. Nah, penilaian inilah pada saat kita memberikan penilaian ini tidak asal, harus berdasarkan pedoman penskoran ya. Jangan pakai tenaga dalam kalau kita memberikan penilaian, harus ada dasarnya. Dasarnya seperti apa? Kita lihat di sini. Kita lihat nama siswa siapa, aspek yang dinilai itu apa. Karena kita tadi menyuruh mereka untuk membuat ulasan buku, maka aspek yang dinilai itu berkaitan dengan buku. Misalkan identitas buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun terbit, tebal halaman, sinopsis, unsur-unsur ekstrinsiknya apa, unsur-unsur intrinsiknya apa, gambaran isi bukunya apa. Kalau misalnya identitas buku, kalau salah menuliskan identitas buku maka diberi 0, kalau benar diberi 1 ya. Kemudian kita jumlahkan skor perolehan. Nah, di sini skor maksimumnya adalah 10 Kita
lihat nilai akhirnya itu skor perolehan per skor maksimal kali 100 gitu. Berikutnya, penilaian portofolio, ini yang terakhir. Portofolio adalah alat penilaian yang berupa kumpulan dokumen dan hasil karya beserta catatan perkembangan belajar siswa. Ingat baik bahwa portofolio adalah catatan perkembangan belajar siswa yang disusun secara sistematis dan bertujuan untuk mendukung belajar tuntas. Hasil karya yang dimasukkan ke dalam bundel portofolio dipilih dan benar-benar dapat menjadi bukti pencapaian suatu kompetensi. Setiap hasil karya dicatat dalam jurnal atau sebuah format dan ada catatan guru yang menunjukkan tingkat perkembangan sesuai dengan aspek yang diamati. Komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil pekerjaan siswa, dan profil perkembangan siswa. Jadi di sini nanti kata lain dari portofolio itu adalah catatan perkembangan belajar siswa ya, gitu. Kita lihat instrumennya ini, KD-nya itu membuat teks diagram label tentang anggota keluarga dan kerabat secara mandiri. Kita lihat kemampuan yang diamati itu menyusun teks tentang anggota keluarga, membuat diagram tentang anggota keluarga, keterangannya bagus dan perlu dipertahankan. Ini catatan dari guru. Harus belajar dan perbaiki kembali cara membuat diagram sampai mereka membuatnya secara benar ya, sehingga nanti ada keterangan anak ini ada kemajuan ataupun tidak. Oke, itu dia materi tentang teknik penilaian ranah pengetahuan untuk penilaian autentik ya. Jadi kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.